Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Nurse Juliansah. Seperti kita ketahui, Pusat Kesehatan Haji sudah resmi membuka proses rekrutmen untuk calon petugas kesehatan haji tahun 2023. Nah, di mana kita diwajibkan untuk melakukan tahapan-tahapan seperti yang ditampilkan di petunjuk yang ada di media sosial Pusat Kesehatan Haji. Nah, tahap pertama adalah pembuatan akun. Pada video berikut ini saya akan membantu teman-teman untuk bagaimana membuat akun untuk pendaftaran sebagai calon petugas kesehatan haji. Oke, simak di video saya ini sampai habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya ini. Baik, untuk mengakses akun rekrutmen kita harus membuka browser, kemudian daftarin kemkes.go.id. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk yang baru, maka kita harus melakukan pembuatan akun ya. Jadi tampilan di portal daftarin ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi ada persyaratan menjadi petugas kesehatan haji, bisa dilihat di sini ya persyaratannya. Nah, kemudian alur ya yang harus ditempuh oleh calon petugas kesehatan haji. Nah, oke, kita mulai melakukan pendaftaran akun ya. Kita klik login. Nah, akan tampil seperti ini. Maka kita harus mengklik registrasi ya, ada tulisan di bawah registrasi. Silakan diklik registrasi. Namun sebelumnya siapkan dulu KTP ya untuk menginput NIK supaya tidak salah. Nah, seperti ini kita melakukan registrasi. Nah, di sini ada petunjuk. Jika terjadi kesalahan NIK, maka kita diarahkan untuk tidak mengaktifkan akun itu selama 24 jam. Nah, nanti baru bisa diperbaiki. Jadi jangan buru-buru diaktifkan ketika mendapatkan email. Makanya dicek terlebih dahulu apakah NIK dan email yang kita inputkan itu benar-benar sudah benar dan email yang aktif, supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau terjadi kesalahan sudah diaktifkan tentu akan susah ya. Jadi setelah membuat akun, kita menginput NIK kita ya, Bapak teman-teman, kita input NIK sesuai KTP kita. Jadi jangan salah, nanti tim. Makanya tadi kita perlu menyiapkan KTP kita ya, supaya tidak salah. Bagi yang hafal NIK-nya silakan, tapi yang tidak hafal silakan menyiapkan KTP ya. Oke, kita input nomor NIK sesuai KTP, jadi jangan salah. Oke, kita input NIK kita pastikan lagi benar-benar sudah benar. Kemudian kita masukkan email ya, alamat email yang aktif, dan pastikan teman-teman bisa membukanya atau mengakses email, karena nanti aktivasi akun itu akan masuk melalui email kita ya. Kita mengklik akun kita itu atau mengaktifasi itu melalui email kita. Jadi pastikan email benar dan aktif dan bisa dibuka ya. Nih. Oke, input NIK, kemudian password, kemudian email ya. Nah, kalau sudah benar kita klik CAPTCHA. Klik CAPTCHA, kemudian kita pastikan data benar dan kita klik selanjutnya.
Ya, tampilannya Anda sudah, apakah nick dan email Anda sudah benar? Nah, kalau benar kita klik kirim ya, kita klik kirim. Maka tampilan akan seperti ini ya. Pendaftaran berhasil, silakan cek email Anda dan lakukan verifikasi akun. Oke, kita berikutnya adalah kita cek di email kita masing-masing ya. Email kita masing-masing kita cek, akan ada notifikasi seperti ini. Nah, maka kita selanjutnya melakukan aktivasi. Yaitu sebelum melakukan aktivasi tadi kita cek dulu apakah nick dan email kita itu sudah benar. Nah, kalau sudah benar kita lakukan klik di sini, kita klik di sini ya. Di notifikasi itu kita klik di sini untuk mengaktifasi akun ya. Oke, kita klik saja. Kita klik sesuai notifikasi yang ada. Kemudian kita lihat dulu, pastikan email kita apakah sudah benar sebelum kita aktifasi ya. Jangan sampai ketika kita aktifasi email atau nick kita salah ya. Setelah kita klik jreng dan tampilannya adalah seperti ini. Yeay, akun Anda berhasil diaktifkan, silakan login. Nah, kita login ya. Kita klik, kita login. Nah, maka akan masuk ke menu login. Kita masukkan nick kita beserta password yang kita kirim tadi, yang kita buat. Nah, masukkan passwordnya, kemudian klik captcha ya, klik captcha, kemudian klik login. Kita klik login, maka kita akan masuk ke akun pendaftaran kita. Nah, ada menu-menu tersedia di situ, maka kita klik menu-menu sesuai urutan. Jadi kalau menu pendaftaran belum bisa kita buka apabila kita tidak melengkapi menu-menu pengisian data. Nah, seperti ini ya. Nama depan, kemudian data diri ya, kemudian data-data yang lain, provinsi domisili, kita klik sesuai daerah kita masing-masing ya. Nah, kita lengkapi sesuai kolom-kolom yang ada, kemudian status pernikahan. Maka di sini akan muncul upload foto buku nikah. Jadi upload foto nikah itu yang ada nomornya ya, nomor registrasinya ya teman-teman semuanya. Jadi ada satu dokumen yang harus kita input. Nah, kemudian klik berat badan, tinggi badan, kemudian foto diri. Foto itu ada ketentuannya, silakan dibaca ya teman-teman. Resolusinya, kemudian ukurannya itu harus sesuai, filenya, size-nya harus sesuai supaya bisa diunggah atau diupload. Kemudian foto KTP ya, sesuaikan dengan permintaan dari aplikasi ya, jangan filenya, kemudian bentuk dokumennya seperti itu. Kemudian ada menu pendidikan. Kalau kita ingin menambah maka klik tanda tambah. Pendidikan ini adalah pendidikan yang sesuai dengan peminatan kita ya teman-teman. Misalnya ingin melamar sebagai tenaga perawat di TKH atau TKHI, maka pendidikan yang kita masukkan adalah ijazah perawat terakhir kita. Jadi kalau S1 perawat misalnya, S1 nurse. Kemudian lanjut ke pekerjaan. Kita harus menginput nomor NIP kalau yang PNS, kemudian kalau TNI Polri NRP, kalau swasta tulis klik pegawai swasta, PNS kontrak dan lain-lain. Kemudian unggah SK terakhir kita, kalau PNS unggah SK terakhir, kemudian masa kerja kita input, kemudian nama fasilitas kesehatan tempat kita bekerja, kita klik ya teman-teman. Nah, kemudian disesuaikan dengan tempat kita bekerja, kemudian
lokasi atau daerah tempat kita bekerja itu harus itu. Nah, sebelum kita periksa, kemudian lokasi daerah tempat kita bekerja ya. Nah, kemudian ada uploadan STR. Pastikan STR ini adalah STR yang berlaku sesuai dengan ketentuan nakes masing-masing. Kemudian SIP, SIKP, kemudian SIPA bagi profesi-profesi tenaga kesehatan. Jadi disesuaikan. Bagi tenaga kesehatan yang mewajibkan mempunyai STR, silakan diupload ya, STR dan SIP. Kemudian kalau sudah, maka klik selanjutnya. Oke. Nah, kemudian sertifikat ya, di sini ada sertifikat. Kita harus mengklik jika teman-teman sudah pernah bertugas, maka klik tahun di mana pernah bertugas sebagai PPIH, sebagai TKH ya. Kemudian kalau PPIH embarkasi itu yang di embarkasi, kemudian pengelola kesehatan haji provinsi kabupaten, ini bisa juga. Dan jangan lupa untuk mengupload SK. Kalau TKH misalnya 2019, maka klik 2019. Kemudian ada form sertifikat kegawat daruratan. Nah, sesuaikan. Kalau perawat kegawat daruratan perawat apa, kemudian begitu juga tenaga kesehatan yang lain ya yang memerlukan sertifikat kegawat daruratan, disesuaikan. Kita tambah, kemudian kita input sertifikat kegawat daruratannya. Misalnya ini biasanya dokter, perawat ya, medis. Nah, ini ya, kita cek lagi apakah sesuai dengan aturan. Oke, itu untuk pembuatan akun. Bagaimana cara membuat akun. Berikutnya saya nanti akan membuat video bagaimana cara mengupload dokumen. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pada tahapan ini. Tahapan 1 dan 2 itu harus diisi atau diinput, baru kita bisa melakukan atau melanjutkan kepada tahap ketiga ya teman-teman. Berarti sementara cukup di sini saja dulu teman-teman, tutorial saya tentang membuat akun registrasi pendaftaran petugas haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video saya tentang tutorial bagaimana cara membuat akun pendaftaran sebagai calon petugas kesehatan haji. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, dan mudah-mudahan proses pendaftaran teman-teman dimudahkan dan tentunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi calon petugas kesehatan haji tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.